Sekarang kita akan belajar tentang membaca cepat. Pelajaran membaca cepat ini untuk memahami gagasan utama. Kita dikatakan bisa membaca cepat atau punya kemampuan membaca cepat apabila kita dapat memahami gagasan utama. Untuk memahami gagasan utama, seperti yang kita ketahui bahwa dalam satu teks atau satu wacana terdiri dari beberapa paragraf, dan paragraf terdiri dari beberapa kalimat, dan untuk kalimat terdiri dari beberapa kata. Keberadaan gagasan utama ada di paragraf, sedangkan paragraf memiliki gagasan utama yang tertuang dalam kalimat utama. Jika kalimat utamanya berada di awal paragraf, itulah yang disebut dengan paragraf deduktif. Tetapi jika kalimat utamanya berada di akhir paragraf, maka disebut dengan paragraf induktif. Dan jika kalimat utamanya berada di awal dan akhir kalimat, maka disebut dengan paragraf campuran. Dan jika kalimat utamanya tidak ada pada salah satu paragraf dalam satu wacana, yang artinya kalimat utamanya menyebar, maka disebut dengan kalimat deskriptif. Jika kita buat sebuah tabel untuk kalimat utama deduktif berada di awal paragraf, untuk kalimat utama campuran berada di awal dan akhir paragraf. Kemudian untuk kalimat utama deskriptif berada pada keseluruhan paragraf atau penyebar. Dan untuk kalimat utama induktif berada di akhir paragraf. Perlu kita tegaskan bahwa gagasan utama bersinonim dengan ide pokok atau pokok pikiran atau juga pikiran utama. Bagaimana jika kita melihat untuk contoh-contoh paragraf deduktif, campuran, deskriptif, dan induktif? Contohnya adalah sebagai berikut. Ini adalah sebuah paragraf yang sederhana. Suatu pagi yang cerah di pedesaan, angin berhembus sepoi-sepoi. Untuk kalimat angin berhembus sepoi-sepoi ini menjelaskan suatu pagi yang cerah. Kalimat selanjutnya adalah mentari bersinar dari ufuk timur. Kalimat ini juga menjelaskan sebuah pagi yang cerah. Kalimat selanjutnya, cahayanya yang kemerah-merahan menembus dedaunan. Maksud dari cahayanya yaitu cahaya dari mentari. Dan kalimat ini juga menjelaskan tentang sebuah pagi yang cerah. Dengan kata lain, kalimat utama yang merupakan suatu bentuk ide pokok atau gagasan utama yang memiliki ciri-ciri yang lebih umum, di mana gagasan utama adalah gagasan yang dijelaskan dan gagasan utama yang ada pada kalimat utama diterangkan atau dijelaskan oleh kalimat-kalimat lain. Oleh karena itu, kalimat-kalimat yang menerangkan gagasan utama disebut dengan kalimat penjelas. Lawan dari gagasan utama adalah adanya gagasan penjelas. Yang membedakan antara kalimat utama dengan kalimat penjelas, yaitu sifat umum pada kalimat utama dan sifat menjelaskan secara merinci atau khusus. Yang menjelaskan kalimat utama atau gagasan utama, bagaimana jika kalimat utamanya dimulai dengan angin berhembus sepoi-sepoi, mentari bersinar dari ufuk timur, cahayanya yang kemerah-merahan menembus dedaunan, burung-burung ramai-ramai berkicau, terdengar kokok ayam jantan saling bersahutan, suatu pagi cerah di pedesaan. Kalimat terakhir yaitu suatu pagi cerah di pedesaan, inilah yang disebut dengan induktif. Sedangkan yang pertama disebut dengan deduktif. Bagaimana jika kalimat suatu pagi cerah di pedesaan kita hilangkan? Sehingga kalimatnya akan berbunyi, angin berhembus sepoi-sepoi, mentari bersinar dari ufuk timur, cahayanya yang kemerah-merahan menembus dedaunan, burung-burung ramai-ramai berkicau, terdengar kokok ayam jantan saling bersahutan. Cerita tentang apakah itu? Ketika ditanya apakah gagasan utamanya,
maka inilah yang disebut dengan paragraf deskriptif. Karena ini adalah menjelaskan tentang sebuah pagi yang bagaimana, yaitu pagi yang ada angin sepoi-sepoi, kicau burung, kicauan burung, dan kokok ayam. Inilah yang dimaksud dengan paragraf deduktif, induktif, dan deskriptif. Bagaimana jika campuran, yaitu pada kalimat paragraf utama, adanya suatu pagi yang cerah di pedesaan, dan diakhiri dengan kalimat yang sama pada kalimat terakhir sebuah paragraf dalam wacana, di mana pada kalimat terakhir ini bersifat penegasan. Inilah contoh sederhana dari sebuah paragraf. Kata kunci untuk memahami paragraf adalah adanya gagasan utama atau ide pokok yang jika dituangkan dalam wujudnya, itulah yang disebut dengan kalimat utama. Jadi bedanya kalimat utama dan gagasan utama, jika pada gagasan utama merupakan abstraksi yang ketika konkretkan dalam wujud kalimat disebut dengan kalimat utama, dan kalimat utama dijelaskan oleh kalimat-kalimat penjelas yang merupakan perwujudan dari gagasan penjelas. Jadi kalimat-kalimat penjelas merupakan perwujudan dari gagasan penjelas. Demikian penjelasan mengenai membaca cepat dan untuk menangkap ide-ide pokok atau pokok pikiran dalam suatu paragraf.